diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Bustanul Amali, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Yani Tani Arika dan Ibu Kardiana selaku angkatan 11 yang pada siang hari ini melaksanakan diseminasi aksi nyata motif 1.4 dan Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim karena pada siang hari ini kita masih beri kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan hubungan teladan kita sehingga kita mengetahui jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah untuk ajaran Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh teman kita, yakni Ibu Yani dan Ibu Kardiana, yang berkaitan dengan budaya positif. Saya berharap Bapak Ibu mengikutinya dengan seksama, dengan semangat ya, karena materi yang akan disampaikan oleh kedua pemateri nanti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu secara pribadi, juga akan bermanfaat bagi anak-anak atau siswa-siswi di SDN Kelaka 01 ini. Karena di materi budaya positif ini akan banyak sekali tema-tema atau materi-materi yang bisa Bapak Ibu serap, yang bisa Bapak Ibu ambil pelajaran untuk diimplementasikan kepada anak-anak di kelas dalam pembelajaran maupun di luar kelas. Juga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh kedua materi nanti berkaitan dengan misalnya tentang kesepakatan kelas, iklim sekolah yang berpihak pada murid. Nanti bisa Bapak Ibu ambil pelajaran dan bisa diimplementasikan di kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti akan ada materi-materi yang membuat Bapak Ibu bergembira, semangat. Nanti kami harap Bapak Ibu di siang hari ini bisa mengikutinya dengan gembira ya, meskipun dalam keadaan ngantuk ya, tetap mengikuti dengan semangat. Insya Allah nanti ada es breaking, es krim dan sebagainya nanti ya. Monggo nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anwar. Kepada beliau disilahkan. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti presentasi materi oleh Ibu Yani Stianing Arika dan Ibu Ardiana Santos. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, di modul 1.4 ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya kita lihat capaian pembelajaran yang sebelum itu perkenalkan, saya yakin panjenengan semua sudah kenal, tapi ini adalah Bapak Nogo Wianto, Fasil kami, dan juga Bu Evin selaku PP. Kemudian capaian pembelajaran yang bisa kita ambil pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dan internal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif untuk menciptakan ekosistem sekolah yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Kemudian sebelum saya masuk ke materi, kita lihat dulu speaking ya Bapak dan Ibu, supaya semuanya semangat dan fokus dalam acara pada hari ini. Saya minta semuanya bernyanyi dan melakukan apa yang saya lakukan. Siap. Bernyanyi dan melakukan apa yang saya lakukan. Oke, melakukan apa yang saya lakukan. Mungkin semuanya bisa berdiri gitu. Ada lagunya, kayaknya semuanya sudah bisa. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, kita coba sama-sama. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Konsentrasi. Kuncinya adalah lakukan apa yang saya lakukan. Oh, yang dilakukan bukan yang diucapkan. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
kaki. Ya, satu kali lagi ya. Fokus Bapak Ibu. Kepala, pundak, lutut kaki. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oh, ya. Ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah paradigma budaya positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini ada pertanyaan romantik. Yang pertama adalah ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu dan apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Monggo, mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya. Ketika jenengan mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak jenengan sekalian? Monggo beliau. Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Tertib. Ada lagi? Anteng. Ya. Jika kita mendengar kata disiplin, tentunya semuanya berkenaan dengan ketidaknyamanan ya Bapak dan Ibu. Karena tertib, kemudian taat peraturan itu membutuhkan pengorbanan yang kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada siswa yang melanggar peraturan atau berperilaku tidak baik? Jika ada yang melanggar peraturan atau berperilaku, memberikan sanksi kepada siswa. Ya. memberikan sanksi kepada siswa, Menegurnya dan menasehatinya. menegur dan menasehati. Ya, yang pertama adalah memberikan sanksi, kemudian menegur dan menasehati. Ya, beliau Mendekati kenapa dia kok tidak menaati peraturan. menanyakan alasannya kenapa dia tidak mentaati peraturan. Berbicara dari hati ke hati. Oke. Ya, jadi disiplin ada keterkaitannya dengan pelanggaran. Baiklah, dengan yang sudah disampaikan tadi kita akan berjalan ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar semua kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena semuanya tujuannya pada hari ini adalah profil pelajar Pancasila. Next. Ini yang tadi kita lakukan nih Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah salah pengertian tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita sebagai gurulah yang mengontrol anak-anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter tadi, menegur, memberikan hukuman. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi hukuman itu salah satunya adalah bersifat memaksa. Next. Mari kita lihat merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi berdasarkan stimulus respon, kebutuhan kita semuanya itu sama. Sementara berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu berdasarkan stimulus respon. Padahal berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda
sudut pandang yang berbeda dan pendapat yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang-kadang kita memaksa seseorang untuk mengajak supaya memiliki pandangan yang sama. Nah, di teori kontrol kita berusaha untuk menghargai pandangan berbeda orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu berperilaku tidak sewajarnya, cari perhatian, itu biasanya ada tujuannya. Dan salah satunya adalah beberapa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian orang bisa mengontrol saya. Kadang-kadang kita merasa orang-orang bisa mengontrol kita, padahal yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak dan Ibu. Pemaksaan pada saat tujuan gagal. Ketika tujuan gagal, maka yang kita lakukan adalah membuat kolaborasi atau membuat pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sementara kita harus berpikir menang-menang. Win-win solution namanya. Oke, next. Nah ini, disiplin positif. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pada kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa sehingga mereka menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ketika panjenengan memberikan teguran dan hukuman ada perubahan perilaku, Bapak Ibu? Kadang ya ada. Kadang-kadang ada, Kadang tambah demen. Ya tergantung. Jadi disiplin itu tidak harus memberikan hukuman, jadi bisa melalui kesadaran diri anak-anak. Kita lihat ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama dan berlaku secara universal lintas agama, suku, budaya, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak melihat agama, suku, budaya, bahasa maupun latar belakang, tapi semuanya dianggap sama dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Ini adalah beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila panjenengan semuanya pasti sudah memahami ini. Biasanya digaungkan anak-anak setiap setelah pembiasaan. Kemudian ada Ibu Primarius Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, hampir sama dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, ada di berakhlak mulia dan mandiri. Kemudian ada diplomatis, hormat dan santun, berakhlak mulia juga, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan lain-lain yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk memperoleh disiplin positif, maka panjenengan harus melihat kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang manusia butuhkan, jelasnya ini. Jadi kebutuhan manusia itu segala sesuatu yang manusia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jelasnya seperti itu. Jadi apa saja kebutuhan hidupnya secara fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup. Tadi Bapak Ibu, untuk bertahan hidup maka kita harus memenuhi kebutuhan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Pertanyaan saya, untuk bertahan hidup kita butuh apa nih? Makan. Makan. Yang pertama makan. Ada lagi mungkin minum. Ada tiga kebutuhan pokok ya yang jelas ya. Makan, minum, itu sudah sandang, pangan, papan ya. Itu adalah untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan fisiologis. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini adalah kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi oleh manusia. Berikutnya ini Bapak Ibu, bertahan hidup. Tadi jenengan sudah sebutkan, ada makanan, sandang, papan, kemudian ada kesehatan, cinta dan kasih sayang, koneksi sosial, dicintai orang tua, guru, dan teman. Dicintai secara universal, bukan dicintai secara individual. Penguasaan atau pengakuan, prestasi, penghargaan, dan pemimpin. Kebebasan, ada pilihan, menginginkan pilihan, mandiri, dan otonomi. Kesenangan, bermain, bercanda, tertawa, mengemaskan, melucu, itu juga salah satu bentuk dari kebutuhan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia berdasarkan kebutuhannya, kita ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, manusia itu biasanya melakukan perilakunya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak-anak supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi, supaya dia nyaman, kadang dia menghindari hukuman itu. Kemudian ada motivasi eksternal lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, Bapak Ibu. Jadi terkadang ada anak yang curang karena ingin mendapatkan nilai 100 karena Bapak Ibu guru mengiming-imingi yang dapat 100 dapat hadiah. Itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Biasanya kita memberikan reward pada anak-anak yang nilainya bagus, itu mereka melakukan motivasi perilaku. Yang berikutnya adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal ini butuh proses. Biasanya dilakukan dengan proses yang panjang dan dilatar belakangi dari keluarga, kemudian dikuatkan lagi di sekolah. Jadi motivasi internal ini keluar dari dalam diri, bukan karena penghargaan, imbalan, ataupun hukuman. Biasanya ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika panjenengan memberikan hukuman, maka terasa menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, kemudian murid menjadi rendah diri. Biasanya ketika dihukum atau dimarahi, mereka menjadi malu sehingga rendah diri. Untuk penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Karena akan menimbulkan rasa iri pada anak-anak yang lain, mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ini ada penelitian bahwa anak-anak yang diberikan reward itu kreativitasnya tidak berkembang, sementara anak-anak yang tidak diberikan penghargaan kreativitasnya berkembang melebihi dari anak-anak yang diberikan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking.
kita sudah lama tidak melakukan ranking ya, mulai dari kurikulum 13 sampai sekarang sudah tidak ada ranking. Kenapa? Karena pasti yang ranking anak itu saja, sehingga anak yang lain merasa tidak dapat menyamai temannya yang ranking di atas. Itu juga menyebabkan hubungan yang tidak baik, merampas hak dan menghargai dirinya. Jadi akhirnya dia merasa tidak mampu sehingga tidak menghargai dirinya sendiri. Itu untuk penghargaan. Jadi hubungan dan penghargaan ini menyebabkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi Bapak Ibu. Biasanya konsekuensi ini dibuat dengan kesepakatan. Kalau hubungan dan penghargaan biasanya tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi ada kesepakatan. Penguatannya jangka pendek, biasanya hanya berlaku sebentar. Konsekuensi tidak bisa dilakukan dalam jangka yang lama. Perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon. Murid menjadi menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena jangkanya pendek. Dan untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Makanya kita di awal membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Itu adalah salah satu cara untuk melakukan restitusi ini. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah melakukan meskipun tidak sesuai dengan langkah-langkah ini, tapi saya yakin jenengan pernah melakukannya ini Bapak Ibu. Kadang kondisi emosi seseorang setiap hari itu tidak sama nih. Makanya kadang sabar ngadepi anak-anak, kadang juga kalau pas emosinya lagi tinggi marah. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Apalagi gak lapar ya sebenarnya. Panas, lapar. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Akan dijelaskan lebih lanjut nanti untuk restitusi. Jadi restitusi di sini adalah untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa membuat solusi sendiri untuk anak-anak dengan kesepakatan bersama sehingga mereka tidak dibully ketika kembali lagi ke kelompoknya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Kebanyakan yang kita lakukan adalah menebus kesalahan, tapi untuk ini adalah memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran Bapak Ibu. Biasanya panjenengan juga melakukan ini, ada tawaran ke anak-anak. Kemudian melihat atau menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Panjenengan pasti melakukan itu ya, ketika ada masalah ditanya anak-anak, kenapa melakukan itu? Nah, ini alasannya. Kemudian restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakter anak bukan tindakan yang dilakukan. Jadi ketika jenengan sudah melakukan pertanyaan alasannya kenapa, maka anak-anak sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi ini berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya ini guys Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kasusnya ini biasanya terjadi pada semua kelas 1 sampai dengan kelas 6. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kasus lama ini. Kalau hukuman, guru menggurui siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman Bapak Ibu. Biasanya dimarahi, kemudian anak-anak menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat.
Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Sementara untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain karena diajak bicara dari hati ke hati, itu tadi kata beliau. Jadi bicara dari hati ke hati itu salah satu langkah dari restitusi. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi berdasarkan kasus, ini adalah kalau hukuman itu harus terjadi, konsekuensi harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi dengan memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak. Kalau hukuman dan konsekuensi itu biasanya kita yang memberikan. Kemudian anak akan tersakiti, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan pada jangka panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, korbannya yang mendapatkan keadilan. Sementara si pelaku biasanya itu tersakiti atau malu, dendam dan lain sebagainya. Konsekuensi korban kadang terabaikan. Kenapa? Karena kita fokus ke pelaku, jadi korban tetap menjadi incaran. Yang ketiga, restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi itu adalah solusi Bapak dan Ibu. Kemudian murid yang kelima ini ada paksaan. Kalau di hukuman itu kita memaksa, tapi sementara kalau di konsekuensi memerlukan monitoring. Pada restitusi biasanya murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaan saya berikutnya adalah dari yang sudah saya sampaikan ini, yang dulunya memberikan hukuman, kemudian panjenengan melakukan perubahan. Pertanyaan saya adalah perubahan apa yang sudah panjenengan lakukan terkait budaya positif yang sudah saya jelaskan. Jadi terkait budaya positif, apa yang sudah panjenengan lakukan kepada anak-anak untuk merubah yang tadinya memberikan hukuman kemudian berubah menjadi budaya positif. Dan apa dampaknya terhadap anak-anak ketika panjenengan melakukan perubahan tersebut? Saya minta ditulis di kertas post-it untuk ditempel di refleksi budaya positif. Ini pertanyaannya, perubahan yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait budaya positif dan apa dampaknya terhadap siswa setelah Bapak Ibu melakukan budaya positif. Perubahannya bisa berupa perilaku, Bapak Ibu, bisa berupa sikap, atau hal-hal yang bisa merubah anak menuju arah yang lebih baik, sehingga anak tidak merasa takut atau marah atau dendam, tapi menganggap kita sebagai teman tapi tempat sebenarnya. Monggo bisa ditempel di refleksi budaya positif yang ada di sebelah utara, Ibu. Kalau sudah selesai, berdasarkan beberapa refleksi dari Bapak Ibu, yang pertama, apa perubahan yang sudah Bapak Ibu lakukan? Tidak langsung memberikan hukuman kepada anak-anak ketika melakukan kesalahan, tetapi menanyakan dengan bahasa ibu agar anak bisa berkata dengan jujur kenapa
tidak mematuhi peraturan atau kenapa kok melakukan kesalahan. Jadi beberapa dari Bapak Ibu sama menanyakan dan mendekati peserta didik saat ada masalah. Kemudian ada ini membuat kesepakatan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Ya, itu yang pertama, budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, apa dampaknya kepada anak-anak? Siswa lebih terbuka. Kemudian siswa menjadi bertanggung jawab. Siswa menjadi menghargai satu sama lain, bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian saya sebagai guru lebih paham dan mengerti tentang budaya positif. Kemudian ini ada lagi dampaknya, peserta didik lebih terbuka dan lebih disiplin dalam semua kegiatan karena tidak ada kesepakatan kelas itu tadi. Ya. Jadi budaya positif itu dampaknya Bapak Ibu mungkin tidak secara langsung tapi berproses. Kalau lama-kelamaan kita melakukan budaya positif maka akan terlihat hasilnya. Meskipun tidak banyak tapi lama-kelamaan akan membudaya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan materi berikutnya oleh Bu Kardiana Sanitya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya mohon waktunya sebentar untuk melanjutkan materi tentang budaya positif tadi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon membuat satu kalimat. Membuat satu kalimat, terserah Bapak Ibu sudah. Jadi di sini kita mau subjek, predikat, terserah sudah. Tidak ada ketentuan, jadi bebas. Apa yang ada di imajinasi jenengan, monggo. Silakan dituliskan kalimat. Coba sekarang, jadi orang pertama menambahkan jika di depan kalimat, orang kedua menambahkan maka di depan kalimat. Coba saya ingin Bu Lia dan Bu Ani. Bu Lia orang pertama, Bu Ani orang kedua. Monggo dibaca yang keras. Di situ saja sudah Bu. Saya orang keberapa? Keberapa? Pertama. Ketiga. Jangan Pak. Jika belajar, Maka Bu Ani. maka saya pandai. Mantap. Coba sekarang kita lihat apakah chemistry-nya sama ini, Bu Warda sama Bu Yani. Coba. Oh, belum. Bu Ima sama Bu Yani sudah? Monggo, Bu Ima pertama, Bu Yani kedua. Jika berkeliling Indonesia. Yang banter Bu Ima. Jika berkeliling Indonesia impianku, Maka saya kenyang. Nyambung ya, nyambung. Masih gitu. Sambil kuliner. Oke, betul ya. Bentar lagi saya cek ini. Bener ini. Chemistry-nya pojok sama pojok coba. Buri sama Pak Anwar coba. Buat kalimat apa saja sudah bebas. Jika saya sekolah, Maka hanya Allah yang lebih tahu. Oke, coba yang belum ini. Yang mama sama Bu Menti, oke. Harus lebih. Ini punya Bu Menti ini. Oh, ini punya Bu Menti. Bu Menti sama mama coba, Bu Menti sama Buri. Apa Mbak Ben? Iya baca. Oh, Mbak Ben. saya membuat kata makan. Jika Oh, jika saya makan begitu. oh,
Jika saya makan siang ini, Oke, Mama. Saya ngantuk berat. Mama bener, Mama bener. Ayo, aku kali mangan aku makan. Oke, Bu Ruli siap ya, Bu Ruli ya. Bu Ruli orang pertama ya. Buat kalimat apa saja sudah Bu, bebas ya. Oke, Bu Ruli sama Bu Yanti berarti. Coba Bu Ruli apa? Jika saya jadi astronot, Maka Apakah saya ini makan bakso? nanti di luar angkasa ada di luar angkasa. Tambah keren. Tepuk tangan buat kita semua. Insya Allah nanti di luar angkasa nanti di Mars ada orang jual bakso. Saya aku. Jadi aku. Oke, untuk materi saya adalah melanjutkan yang tadi tentang budaya positif. Jadi tanpa kita pungkiri budaya, namanya budaya sebenarnya itu sudah kebiasaannya, dan itu memang membutuhkan proses yang panjang. Jadi untuk di sini mungkin saya yang kedua menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi budaya positifnya itu sudah terlaksana karena itu namanya merdeka. Merdeka itu bukan hanya sekedar kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita itu tidak perlu perintah orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi motivasi intrinsiknya itu sudah terbentuk. Gak perlu hukuman, gak perlu penghargaan. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu. Ragu-ragu juga ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh ya, bisa jadi, bisa ya. Aku ini perlu keraguan. Sebentar lagi setelah materi saya semoga tidak keraguan lagi, langsung jelas pasti dan yes. Oke, next Wika. Jadi di sini kalau kita tadi hukuman dan penghargaan kita masih ragu-ragu, di sini ada paradigma baru yaitu restitusi. Sama intinya, tapi di sini kita lebih bertujuan untuk menguatkan karakter anak biar anak yang tadinya merasa bersalah kembali ke kelompoknya itu sudah fresh, dia lebih kuat, bukan kuat dengan kesalahannya tapi kuat untuk menebus kesalahannya itu. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang kalau Bapak Ibu guru ada anak yang melakukan kesalahan biasanya bagaimana? Apa langsung marah? Dulu langsung marah. Ya. Kalau sekarang dilus-lus dulu. Itu sudah langkah restitusi Bu. Betul itu, langkah restitusi yang pertama. Saya juga oke, dilus-lus, setelah dilus-lus saya tampung langsung aja. Jadi sebenarnya itu sudah merupakan langkah restitusinya, dilus-elus. Cuma mungkin cara mengelusnya ini yang kita harus memperbaiki. Jadi bukan ada nanti posisi kontrol kita. Jadi cara mengelusnya itu ada bagaimana sih mengelus yang tepat, yang justru tidak menjerumuskan anak. Oke, next Wika. Nah, sebelum kita melakukan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu sudah membuat mungkin ya, mungkin biasanya ditulis di keyakinan kelas siapa yang membuat? Bersama, kesepakatan dengan murid. Kesepakatan dengan siswa. Bisa dicontohkan kalimatnya? Saya berjanji datang tepat waktu. Saya berjanji datang waktu tepat waktu. Ada lagi? Saya akan mengerjakan tugas seperti itu ya. Jadi kalimatnya kalimatnya itu masih berupa kalimat kata kerja gitu nih. Tapi kalau keyakinan kelas ini beda. Jadi
kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor. Kenapa? Tujuannya apa kita pakai helm? Keselamatan. Nah, itu keyakinan kelasnya. Jadi itu saja keselamatan. Seperti itu saja, bukan memakai helm untuk melindungi kepala. Nah, bukan seperti itu keyakinan Saya berjanji berarti. Bukan. Itu masuk kesepakatan kelas. Gitu, bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas yang ditulis itu nilai-nilai kebajikannya. Contohnya yang tadi kita sampaikan. Ada toleransi, menghormati. Ini keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan. Nah, kesehatan itu sudah nilai keyakinan kelasnya, itu sudah kesehatan. Gitu. Next kita. Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa sekarang digeser ke keyakinan kelas? Sebenarnya itu sama saja ya. Intinya untuk biar anak-anak lebih disiplin, lebih tertib. Kenapa sekarang kok ganti keyakinan? Karena kenapa kira-kira? Peraturan, kenapa Bu Ima? Yang kelas? Aturan dibuat untuk dilanggar ya, betul. Apalagi? Biasanya kalau aturan siapa yang membuat? Manusia. Gurunya. Ya, gurunya. Hanya Manusia. satu orang saja yang hanya satu orang membuat. jadi hanya pihak dari guru saja. Tapi kalau tidak terlibat. keyakinan kita melibatkan siswa bersama. Kita melibatkan siswa bersama untuk jadi kalau peraturan itu sepertinya milik gurunya, jadi dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan milik semuanya, milik bersama. Jadi kita enak kalau mau restitusi itu menggunakan keyakinan kita kembalikan ke anaknya. Jadi gitu. Siapa dulu yang membuat, siapa dulu yang meyakini, seperti itu. Ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi intrinsik tadi. Jadi tidak perlu penghargaan, tidak perlu hukuman, sehingga anak melakukan disiplin positif itu dengan sendirinya. Contohnya membuat keyakinan kelas, ini ada dokumentasinya. Mungkin kita bisa dengan menambahkan musik seperti itu dulu, nanti kita pilih seperti itu. Monggo next Bika. Nah, ini kalau jenengan sudah punya kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu sudah bagus. Tinggal jangan geser menjadi keyakinan kelas. Jadi kalimatnya aja disempitkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nanti keyakinan kelas ini menjadi lingkungan yang positif atau disiplin positif. Nanti kalau anak setiap individu sudah disiplin positif, itu akan menimbulkan budaya positif. Disiplin positif ini bukan sekedar disiplin guru Bapak Ibu, tapi motivasi intrinsiknya sudah terbentuk, sudah ada. Maksudnya seperti itu. Bukan karena ada gurunya lalu disiplin, bukan karena ada hukuman disiplin, bukan karena ada penghargaan disiplin, tapi itu tadi untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi pribadi yang baik seperti itu. Itu yang ingin ditumbuhkan di sekolah. Nanti jika setiap orang sudah melakukan seperti itu, sekolah ini akan timbullah budaya positif secara otomatis. Next. Ini pembentukan keyakinan kelas bisa diaplikasikan di kelas. Jadi kalimatnya lebih abstrak tadi ya, keselamatan, kesehatan, lalu menghormati orang lain seperti itu, kebersihan seperti itu. Jadi bukan menjaga kebersihan kelas, itu masih kesepakatan. Lalu sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Jadi antara kelas jenengan dengan kelas saya kemungkinan berbeda. Apalagi kelas 1 ya. Kelas 1 dengan Mas Tinggi kemungkinan berbeda. Keyakinan kelasnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tidak setelah dibuat lalu ditinggal gitu, tapi tetap ditinjau apakah efektif atau tidak. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Nah, coba sekarang kalau ada kalimat seperti ini,
kita cek dan dicek. Kecil ya. Misalkan jenengan ini punya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau keyakinan kelasnya itu menjadi kata apa? Kerapian, boleh. Dan dilarang mengganggu orang lain. Tenang, ketenangan gitu ya. Ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Pembulian, stop bullying. Dilarang menggunakan narkoba. Stop narkoba. Stop narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Budayakan antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, next Wika, jawabannya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi bisa diganti seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama tadi tanggung jawab, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit, itu menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, dan selanjutnya. Apakah harus seperti ini, Boten? Ini tidak mutlak seperti ini, jadi ini hanya contoh. Jenengan ada keyakinan kelas, misalkan yang tadi kita jawaban jenengan kan berbeda. Kalau jawaban jenengan salah, Boten, itu tetap benar. Karena memang keyakinan kelas bisa dibuat sesuai dengan kondisi dan situasi kelas masing-masing. Ini kalau sudah ada keyakinan kelas, tinggal sekarang Bapak Ibu mengatur bagaimana jenengan memposisikan diri seperti tadi Bu Lia atau jenengan semua yang sampaikan dielus-elus dulu. Nah itu jenengan harus ada posisi kontrolnya. Jadi ada 5. Nah misalkan kan apa sih kok melakukan kayak ngono, tenang wis kok tak tulungi ya guru. Itu ada posisi kontrol sendiri. Jadi di sini posisi kontrol ada 3. Penghukum. Siapa yang biasanya jadi penghukum? Saya. Pembuat rasa bersalah, lalu teman, pemantau atau manajer. Kalau idealnya itu jadi manajer. Tapi tentu saja itu proses. Yang penting kita sekarang berubah jadi Power Ranger. Enggak ya. Berubah jangan jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Itu yang dihindari sekali sudah. Untuk next week untuk contoh videonya, jenengan bisa lihat di itu coba penghukum, pemantau. Apa sudah lanjut sudah jawab sudah. Nah ini contoh kegiatan posisi kontrol. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol. Sekarang yang paling ideal dulu, yang paling jenengan impikan yang mana? Jika jenengan menjadi guru, yang menjadi manajer ya. Ya, jadi yang menjadi manajer itu adalah melakukan segitiga restitusi, memberikan X. Jadi jika ingin menjadi manajer gampang. Jadi ada langkah-langkahnya berupa segitiga restitusi. Kenapa berbentuk segitiga? Karena ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Jadi anak ketika salah tidak langsung ditodong dengan hukuman atau pertanyaan-pertanyaan, tapi dia dikembalikan dulu. Apakah bahwa perbuatan salah, melakukan kesalahan itu hal yang wajar, hal yang bisa diperbaiki. Seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi anaknya nggak merasa terlalu tertekan, terlalu kecewa. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah di sini kita tanyakan tadi seperti Naren, apakah itu salah atau tidak datang jam sekian terlambat. Validasi ketika anak sudah mengakui itu salah, nah di situ langkah selanjutnya bisa kita lakukan, yaitu menanyakan keyakinannya. Pastikan sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, karena ini kita kembalikan ke anak. Setelah itu, setelah dibahas ini, solusinya itu kita ambil dari anak dulu, bukan dari kita, tapi dari anak dulu. Apa yang akan dilakukan mereka untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kita yang memberikan hukuman, mereka. Nanti jika mereka sudah memberikan tawaran, mungkin kita bisa membantunya dengan memberikan hal-hal yang lebih wajar. Jadi Bapak Ibu, saya harap dari penjelasan saya ini, satu pertanyaan saya untuk mengakhiri kegiatan ini adalah, apakah Anda setuju dengan adanya restitusi? Berikan penjelasan atas jawaban Anda. Monggo satu kali lagi ditulis di post-it untuk ngampung ke Bu Ika saja. Apakah jenengan setuju dengan restitusi? Apa nih tema untuk Jika maka. Ayo Wima. Oke, setuju karena kita bisa lebih dekat dengan anak didik kita dari hati ke hati. Bulian guys. Setuju karena dengan segitiga restitusi siswa menjadi lebih menghargai diri dan orang lain. Jadi lebih menghargai diri dan orang lain, betul. Yang keempat, setuju dengan restitusi. Dengan adanya hal tersebut maka anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dengan kesalahannya. Tak. Setuju karena dengan begitu anak akan menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatan dan keyakinan yang mereka miliki. Betul. Terakhir, setuju dengan ditanya terlebih dahulu alasannya, anak tersebut kemudian diberi konsekuensinya. Alhamdulillah dari 5.000 peserta 4.999 setuju semua dengan restitusi. Tinggal kita melaksanakannya. Semoga bisa dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin, sehingga nanti sekolah kita bisa menjadi sekolah yang berbudaya positif. Amin. Oke Bapak Ibu, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf beserta Bu Ika juga, saya mewakili. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktu jenengan yang sudah jenengan luangkan pada siang hari ini. Baik, acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Tulang soteng di bawah acara. Alhamdulillah